Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan kiranya mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Orang Kristen yang Setia. 2 Timotius 1 ayat 15-18 berbunyi demikian. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Saudara, ketika Paulus menulis surat ini, dia berada dalam penjara di kota Roma. Kaisar Nero mulai menganiaya orang Kristen dengan sangat kejam. Akibatnya banyak orang yang sebelumnya mendukung Paulus mulai menjauh karena takut ditangkap atau dihukum mati. Nah, dalam konteks ini Paulus menyebut bahwa banyak orang di Asia, yaitu provinsi Romawi yang sekarang termasuk wilayah Turki Barat, telah meninggalkannya. Namun ia menyoroti kesetiaan seorang bernama Onesiforus yang dengan berani mencari dan mendukungnya meskipun situasi yang berbahaya ketika dia dipenjara di kota Roma. Di ayat 15 tadi dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di Asia telah berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Nah, tidak banyak yang diketahui tentang kedua orang ini, tetapi disebutkan secara spesifik menunjukkan bahwa mereka mungkin pernah dekat dengan Paulus atau pernah menjadi pemimpin di dalam gereja Tuhan, tetapi kemudian mereka mulai meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan karena takut akan aniaya. Saudara, ada saatnya dalam kehidupan kekristenan kita, ketika kita mungkin merasa sedih, kecewa, karena dikhianati atau ditinggalkan oleh teman-teman kita yang dulu begitu akrab mendukung kita. Terutama ketika kita berada dalam kesulitan. Ya, sebagai pengikut Kristus kita bisa menghadapi kesendirian. Namun seperti Paulus, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun mengalami pengkhianatan. Misalnya engkau seorang pekerja di sebuah kantor. Mungkin saudara ditolak atau dijauhi oleh teman-temanmu karena engkau berpegang pada prinsip kekristenan di tempat kerja. Misalnya dengan menolak ikut serta dalam tindakan kong kali kong atau korupsi. Tapi kita tetap setia mempertahankan iman kita. Di ayat 16 dikatakan, Tuhan kiranya menunjukkan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus karena ia telah berulang kali menyegarkan hatiku dan tidak malu dengan keadaanku sebagai seorang tahanan. Onesiforus adalah contoh kontras dengan Figelus dan Hermogenes. Ia tidak hanya tetap setia kepada Paulus, tapi juga sering menyegarkan hatinya. Nah, kata menyegarkan dalam bahasa Yunani berarti memberikan kelegaan, dorongan, seperti udara segar bagi orang yang kelelahan. Nama Onesiforus berarti membawa keuntungan atau membawa pertolongan. Dan dia benar-benar menjalankan arti namanya dalam kehidupan Paulus. Dia menolong Paulus. Dia membawa keuntungan dalam diri Paulus. Saudara sekalian, inilah ciri saudara seiman yang sangat kita butuhkan pada akhir zaman ini. Kita juga dipanggil untuk menjadi seperti Onesiforus. Menjadi sumber dorongan kekuatan bagi orang lain. Menguatkan, menghiburkan, meneguhkan. Mendampingi ketika seorang merasa lemah. Pada saat kita menderita, pada saat kita sulit. Oh, betapa berbahagianya kalau kita punya seorang sahabat sejati seperti Onesiforus. Saudara sekalian, mungkin ada teman kita, kenalan kita yang sedang berjuang melawan penyakit kritis, penyakit serius. Meskipun banyak orang lain mungkin menjauh karena takut, tidak nyaman. Atau mungkin karena kalau melihat banyak biaya yang harus dibutuhkan, maka kita pun jangan-jangan nanti harus mengeluarkan biaya untuk menolong dia karena kita sungkan. Jangan kita menjadi orang seperti itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan, kita harus lakukan seperti Onesiforus kepada Paulus. Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Ayat 17. Ketika ia ada di Roma, ia berusaha mencari aku dengan sungguh-sungguh sampai menemukannya. Onesiforus ternyata tidak hanya setia dari kejauhan.
Tapi dia menunjukkan komitmen yang aktif. Dia mencari tahu Paulus di mana ditahannya di kota Roma. Dan dengan tekad kuat meskipun mungkin berbahaya saudara. Mengingat penganiayaan terhadap orang Kristen. Dan kalau dia cari-cari Paulus, istilahnya gembongnya orang Kristen. Waduh, bisa membahayakan keselamatan jiwanya. Tapi dia melakukan hal itu. Kesetiaan sejati membutuhkan usaha. Menjadi teman yang baik atau pendukung sejati bagi seseorang bukan hanya soal memiliki niat baik, tapi juga ada tindakan nyata. Misalnya ketika seorang teman mengalami kesulitan, sahabat sejati tidak hanya mengirim pesan WA, ya Tuhan menguatkan kamu ya. Tapi kalau kita mengenal dia dengan baik, ayo kita bisa hadir secara fisik dan membantu dia. Mungkin kasih uang, kasih nasihat, berdoa, menumpangkan tangan. Makanya penting sekali dalam gereja yang bertumbuh makin besar, saudara tergabung di dalam keluarga rohani, dalam komunitas-komunitas sel. Karena di dalam komunitas sel itu saudara lebih dikenal, tahu pergumulannya, dan ada saudara-saudara seiman yang sehati yang mendoakan saudara. Ayat 18, kiranya Tuhan mengaruniakan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu, dan engkau tahu benar betapa banyaknya pelayanan yang telah diberikannya di Efesus. Paulus berdoa agar Tuhan memberkati Onesiforus pada hari itu, yang kemungkinan besar merujuk pada hari penghakiman. Ini menunjukkan bahwa Paulus melihat pelayanan dan kesetiaan Onesiforus sebagai sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan memperhatikan kesetiaan kita, dan tidak ada tindakan kasih atau kesetiaan yang sia-sia di matanya. Misalnya ada seorang ibu yang setia melayani keluarganya tanpa pamrih, meskipun tidak mendapat pujian dari dunia, tapi dia akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Ya, iman Kristen yang sejati memang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti yang dinyatakan atau dilakukan oleh Onesiforus. Jadi ada beberapa pelajaran rohani yang kita bisa terima pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan kaget jika mengalami pengkhianatan atau kesendirian dalam iman. Kok gitu ya? Aduh, luka. Kita bisa merasa sakit. Tapi ingat, Paulus pernah ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Bahkan Yesus sendiri dihianati oleh Yudas, disangkali oleh Petrus. Tapi mari kita punya iman yang teguh. Tidak tergantung oleh lingkungan yang mengitari kita saja. Tapi karena kita punya komitmen kepada Allah yang tak tergoyahkan. Yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan dan sahabat-sahabat kita dalam iman. Ini adalah sebuah hal yang sangat berharga. Seperti Onesiforus, contoh nyata bagaimana kita harus mendukung satu dengan yang lain. Coba perhatikan orang-orang yang kekurangan, yang menderita di sekitar kita, dan mari kita berikan bantuan kepada mereka. Yang ketiga, kesetiaan sejati ditunjukkan dalam tindakan, bukan hanya kata-kata. Onesiforus mencari Paulus dan menolongnya secara nyata. Inilah yang kita juga harus kerjakan. Dan yang keempat, Tuhan memperhatikan dan akan membalas kesetiaan kita pada waktunya. Seperti Paulus yang berdoa agar Tuhan memberkati Onesiforus, kita juga harus percaya bahwa Tuhan tidak akan melupakan perbuatan baik kita. Saudaraku, teruslah menabur hal-hal yang baik. Walaupun mungkin engkau tidak mendapatkan manfaat yang langsung engkau terima hari ini. Tapi waktu engkau terus menabur hal yang baik, malaikat Tuhan mencatat. Dan pada hari itu, hari penghakiman, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh melakukan kebaikan demi namanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, jadikanlah kami orang Kristen yang punya rasa setia kawan kepada teman-teman kami yang lain, sehingga kami bisa membantu menolong mereka, tidak hanya memikirkan kebutuhan kami, tapi waktu kami berbagi, di sanalah kami menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya waktu kami menabur kebajikan, berkat Tuhan selalu akan dilimpahkan dalam hidup kami. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.